Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan website yang telah kami kembangkan, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Desa Sembalun Bumbung. Pertama-tama, pengguna perlu membuka URL pada browsernya, yaitu bumbungbersih sembalunbumbung.id. Halaman akan menampilkan halaman utamanya, yaitu di sini terdapat titik setiap TPS, yang dimana setiap TPS nanti akan menampilkan informasi apakah TPS itu normal, hampir penuh, kemudian jalannya, jadwal pengambilan, dan tanggal terakhir diambil. Sebelum itu, untuk pengguna di dalam website ini tuh terdapat 4 pengguna, yaitu masyarakat, petugas, kadus, dan admin. Di mana masyarakat tidak perlu login untuk mengakses informasi websitenya, sedangkan petugas, kadus, dan admin perlu login untuk mengakses informasi pada halamannya masing-masing. Ini merupakan halaman pengguna masyarakat, di mana sidebar ini terdapat jam operasional, yaitu jam buang warga, kemudian jam pengambilannya nanti oleh petugas. Di sini terdapat jadwal lengkap setiap TPS yang diurutkan berdasarkan urgensi. Jika TPS tersebut belum diambil, maka akan berada di urutan paling atas, dan jika telah diambil oleh petugas dan petugas telah mengupdate-nya menjadi selesai, akan berada di urutan paling bawah. Kemudian di sini terdapat riwayat laporan yang telah masuk, akan ditampilkan di sini nanti, dan masyarakat dapat melihatnya. Kemudian di sini terdapat filter tampilan, terdapat statistik hari ini, kemudian di sini riwayat volume sampahnya, bisa difilter berdasarkan tanggal, bulan, kemudian TPS-nya. Apakah ini menampilkan seluruh TPS atau satu per satu. Kemudian di sini terdapat ranking 3 TPS terbaik, yang dimana jika sampah yang dihasilkan sedikit, maka akan kemungkinan besar untuk menjadi TPS terbaik. Kemudian di sini terdapat timbulan per kapita setiap KK di setiap TPS. Kemudian di sini masyarakat juga dapat melaporkan kondisi sampah setiap TPS-nya, yang dimana di sini terdapat pilihan untuk memilih lokasi TPS-nya, kondisinya, terus kemudian pengguna dapat menginput keterangan tambahan dan nama pelapor. Untuk panduan menggunakan website, di sini kami buatkan menu. Untuk video tutorialnya nanti akan diarahkan ke YouTube, kemudian buku panduannya nanti bisa diakses juga di sini. Selanjutnya, kita masuk sebagai petugas. Di sini merupakan dashboard petugas yang akan menampilkan total tugas seluruh tugasnya, kemudian total tugas minggu ini, total yang belum dimulai, dan total tugas yang telah selesai. Di sini terdapat rekapan tugas hari ini itu, jadwal TPS-nya kemana saja, kemudian di sini bisa nge-update langsung petugasnya untuk status pengambilannya, dan memasukkan volume sampah. Tetapi sebelum itu, petugas perlu memilih kendaraan terlebih dahulu di logbook. Kemudian di sini terdapat daftar pengambilan yang harus diambil oleh petugas itu. Di sini nanti terdapat kendaraan jika sudah dipilih di logbook, kemudian volume yang diinputkan petugas, dan di sini juga bisa diupdate status pengambilannya. Kemudian untuk status yang sudah selesai nanti akan pindah ke di sini. Untuk kepatuhan jadwal petugas di sini bisa dilihat, yaitu apakah petugas tersebut tepat waktu untuk mengambil sesuai jadwal atau terlambat. Kemudian di sini merupakan logbook kendaraan, yaitu di mana petugas perlu memilih kendaraannya, kemudian TPS yang dikunjungi beserta tanggalnya. Nanti petugas akan mengisinya. Nah, jika sudah diisi, nanti akan masuk di kendaraan hari ini. Jika telah lebih dari sehari, maka akan masuk ke riwayat logbook. Itu saja untuk menu petugas. Selanjutnya akan dicoba masuk sebagai admin. Jadi di sini admin perlu masuk ke dalam sistem untuk mengelola data yang ada pada desa.
Setelah masuk, akan disambut langsung dengan dashboard admin. Jadi di sini dashboard admin menampilkan beberapa informasi terkait TPS, seperti total TPS, total petugas, hingga total TPS penuh. Kemudian di sebelah kiri terdapat grafik yang digunakan untuk menampilkan status TPS terkini, yang diikuti oleh grafik juga yang digunakan untuk melihat tren laporan berdasarkan rentang mingguan maupun bulanan. Jadi di sini juga admin dapat melihat tren laporannya berdasarkan bulan maupun tahun yang ada. Selanjutnya ada data TPS yang digunakan untuk mengelola data TPS seperti menambah, menghapus, serta mengedit data. Terdapat juga menu pencarian yang digunakan untuk memudahkan yang terdapat di semua menu yang ada di admin. Kemudian ada filter juga berdasarkan status TPS-nya. Kemudian yang terakhir di bawahnya terdapat pagination yang memudahkan admin serta menampilkan data yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada pengaturan sistem yang digunakan untuk menambah jam operasional sekaligus menambah ataupun menghapus logo desa yang ada pada website. Selanjutnya ada data dusun yang digunakan untuk mengelola data dusun seperti menambah, menghapus, dan mengedit. Terdapat juga filter berdasarkan jumlah kakak yang tersedia. Selanjutnya ada data kendaraan yang digunakan untuk mengelola data kendaraan. Terdapat juga filter berdasarkan status kendaraan seperti tersedia atau perbaikan. Selanjutnya ada jadwal pengambilan yang merupakan fitur ataupun menu yang cukup krusial yang ada pada admin. Jadi admin perlu menambah jadwal pengambilan supaya petugas bisa melakukan pengambilan sampah. Di sini terdapat eh, filter berdasarkan rentang tanggal tertentu, filter filter berdasarkan petugas maupun hari pengambilan. Di sini hari pengambilan bisa lebih dari 1 hari. Kemudian terdapat juga pagination yang digunakan untuk memudahkan admin. Selanjutnya ada menu petugas yang dimana ini berisi informasi mengenai petugas yang ada pada website ataupun eh, petugas lainnya. Kemudian ada kepatuhan jadwal yang digunakan untuk melihat persentase kinerja petugas. Di sini admin bisa melihat detail serta filter berdasarkan petugas tertentu. Selanjutnya ada ranking TPS yang digunakan untuk menampilkan TPS mana yang paling terbaik berdasarkan skor terkecil. Selanjutnya ada timbulan per kapita yang digunakan untuk melihat berapa sampah yang dihasilkan oleh tiap kakak yang ada di tiap dusun. Selanjutnya ada menu riwayat logbook yang digunakan untuk menampilkan riwayat logbook yang telah diinput atau diisi oleh petugas pengambilan sampah berdasarkan kendaraan tertentu dan petugas tertentu. Selanjutnya, menu terakhir ada menu riwayat laporan yang berisi informasi laporan yang telah dilapor oleh masyarakat. Itu saja yang ada pada admin. Selanjutnya akan dicoba sebagai eh, kadus. Nah, sebenarnya kadus ini merupakan menu serta tampilan yang sama seperti admin. Namun ada beberapa perbedaan yang membedakan antara kadus dengan admin. Jadi bisa dilihat di sini, kadus itu hanya dapat melihat ataupun memonitoring data yang ada pada website. Jadi, kadus tidak dapat melakukan kelola data seperti admin. Jadi kadus itu hanya bertugas monitoring serta melihat data yang ada pada website. Jadi itulah perbedaan antara kadus dan admin. Nah, berakhir pula demonstrasi yang telah kami lakukan berdasarkan user ataupun pengguna tertentu. Jadi selamat mencoba websitenya. Terima kasih.